Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Perkenalkan nama saya Indra Aditya, perwakilan dari kelompok 3 dari kelas Termodinamika 2, kelas C, yang mana dari kelompok kami ini, yaitu kelompok 3, membawakan laporan akhir mengenai analisis pengkondisian udara pada air conditioner pada AC mobil ataupun air conditioner mobil. Eh, Baik, kita lanjut saja ke materinya. Jadi dari kelompok kami ini menemukan sebuah latar belakang yang mana latar belakang yang memperkuat dari laporan kami itu mengenai kenyamanan thermal di dalam kabin mobil itu sangat penting di iklim tropis Indonesia, yang mana seperti yang diketahui iklim tropis di Indonesia itu hanya dua, panas dan juga hujan. Dan juga sistem AC mobil ini sering mengalami penurunan kinerja akibat kausan komponen, kebocoran refrigeran, dan juga akibat adanya kontaminan mikroba. Eh, dari penelitian di et al. Pada tahun 2000, AC itu adalah tidak dingin ataupun berbau tidak sedap. Dan juga tantangan utama dari troubleshooting ini adalah kompleksitasnya, yang mana 40% gangguan AC disebabkan kontaminasi mikroba pada evaporator pada penelitian Fitriani 2023. Kemudian minimnya pengetahuan perawatan menyebabkan masalah tidak terdeteksi dini, Kurniawan 2019. Diperlukan adanya pendekatan analitis sistematis untuk meminimalkan kesalahan diagnosa, Ahmad et al. 2021, yang mana hal ini guna meningkatkan keandalan sistem pada AC mobil. Kemudian lanjut kepada rumusan masalah. Dari laporan kami ini, kami menyimpulkan ataupun mencari tiga rumusan masalah dari permasalahannya ataupun topik yang kita bawa ini. Yang mana ketiganya ini diantaranya pertama, bagaimana sistem dan operasi pada komponen sistem AC mobil ini terhadap pengkondisian udara. Kemudian, uji kinerja sistem pengkondisian udara pada AC mobil dan juga analisis troubleshooting pada sistem AC. Kita lanjut kepada sistem pengondisian udara AC dan juga sudah masuk kepada materinya, yang mana eh, pada poin A ini kita terlebih dahulu membahas pada poin refrigeran, yang mana refrigeran ini merupakan substansi pendingin yang memiliki karakteristik seperti aman dan ramah lingkungan, tidak beracun dan tidak korosif, stabil secara kimia, panas laten penguapan tinggi, dan juga berbiaya rendah. Yang mana R134A ini memiliki arti di setiap hurufnya, yang mana R itu menunjukkan refrigeran, kemudian satu itu menunjukkan jumlah atom karbonnya, kemudian tiga ini menunjukkan jumlah atom hidrogen, yaitu H atomnya dua ditambah satu, yaitu jadi tiga. Kemudian empat ini jumlah atom fluorin, dan juga huruf kecil A ini menunjukkan isomer spesifik. Kenapa R134A ini banyak digunakan di AC mobil? Yang pertama, karena ramah lingkungan, kemudian efisiensi yang tinggi, dan juga sifat thermal yang baik. Kemudian kompatibilitasnya dan ketersediaannya banyak pada dunia industri, dan juga hemat energi. Kemudian kita lanjut kepada cara kerja dari uh, AC mobil ini, yang mana seperti kita ketahui bahwasannya terdapat empat komponen penting pada AC mobil ini. Yang pertama kompresor, kemudian kondensor, katup ekspansi, dan juga evaporator. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai cara kerjanya berdasarkan dari gambar ini, yang mana eh, kompresor ini bekerja seperti pada eh, engine pada kendaraan, yaitu dengan menghisap udara dari luar, yaitu udara bertekanan rendah, kemudian dikompresi sehingga tekanan dari udaranya itu meningkat, yang mana kemudian dari suhu refrigerannya juga meningkat sekitar menjadi 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kemudian dari kompresor ini mengalirkan eh, gas bertekanan tinggi sebesar 80 derajat Celcius ini kepada eh, pipa ataupun saluran ini, yang mana dialirkan kepada kondensor. Nah, fungsi dari kondensor ini sendiri adalah
membuang panas dari refrigeran yang bertekanan tinggi tadi. Nah, bisa dilihat juga pada kondensor ini terdapat kipas. Kipas ini berfungsi untuk membantu kondensor dalam menurunkan panas dari gas bertekanan tinggi ini, yaitu biasanya dari 80 derajat diturunkan sekitar menjadi 70 derajat Celcius. Kemudian dari kondensor dialirkan lagi menuju receiver dryer, yang mana fungsi dari receiver dryer ini seperti filter, yang mana untuk menyerap oil kompresor, kemudian debu, dan juga mengatur kelembapan dan partikel air di dalam refrigeran. Kemudian setelah itu eh, dilanjut kepada disalurkan kepada katup ekspansi, yang mana dari katup ekspansi ini bisa dilihat berwarna merah dan biru. Nah, katup ekspansi ini menurunkan secara drastis daripada eh, suhu gas bertekanan tinggi, dan juga dikonversi dari gas bertekanan tinggi menjadi uap cair. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk uap cairnya ini berada pada kisaran 30 sampai 25 derajat Celcius. Dan juga kemudian dari katup ekspansi ini disalurkan kembali kepada evaporator. Dari evaporator ini disalurkan uh, menuju evaporator, dan juga fungsi dari blower ini yang saya lingkari ini adalah untuk menghembuskan angin ataupun udara yang mana uh, dari uap dingin ini nantinya akan mendinginkan dari kabin mobil ini. Dan juga dari evaporator ini uap dinginnya dikembalikan kepada kompresor untuk uh, diolah kembali ataupun siklus berulang daripada si refrigeran ini. Kemudian ada beberapa part komponen yang sudah saya sebutkan di awal, yang mana kompresor berguna untuk menghisap udara dari luar yang bertekanan rendah menjadi bertekanan tinggi, kemudian disalurkan kepada evaporator. Kemudian red valve yaitu terdiri dari lembaran logam tipis yang mengatur aliran refrigeran dalam kompresor, dan juga ada kondensor yang mana adalah fungsinya membuang panas dari refrigeran bertekanan tinggi ke lingkungan melalui sirip-siripnya atau heatsink, dan juga dengan bantuan kipas. Dan juga refrigeran yang tadinya gas ini diubah menjadi cairan dan juga dialirkan ke katup ekspansi dan evaporator untuk melanjutkan siklus pendinginan. Kemudian lanjut kepada katup ekspansi, atau disebutnya orifice ataupun reservoir. Dan juga letak dari orifice ini sendiri terletak di antara kondensor dan juga evaporator, yang mana fungsinya untuk menurunkan tekanan refrigeran sehingga berubah menjadi uap bertekanan rendah sebelum masuk evaporator. Kemudian lanjut kepada inline dryer, yang mana fungsi dari inline dryer ini adalah untuk mengatur kelembaban dari si gas cairnya ini. Kemudian lanjut kepada evaporator, yang mana fungsi dari evaporator ini adalah uh, untuk mengatur atau mengalirkan uap cair ke permukaan luas, dan juga untuk menukarkan dari kalor pada kabin mobil ini sendiri, yang mana cara kerjanya itu udara di kabin mobil itu dihisap oleh kipas evaporator dan panasnya diserap oleh refrigeran, yang mana hal ini menyebabkan refrigeran menguap dan udara menjadi lebih dingin. Dan juga udara yang telah didinginkan kemudian ditiup kembali ke ruangan dan menciptakan efek pendinginan. Dan uap refrigeran yang terbentuk lalu dihisap kembali oleh kompresor untuk melanjutkan siklus pendinginan. Kemudian kita lanjut kepada sistem pengondisian udara AC pada termostatik ekspansi valve, yang mana kata ekspansi termostatik ini memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem pendingin udara, yang mana yang pertama yaitu menganalisis peran komponen utama sistem AC mobil dalam efisiensi termal dan kenyamanan kabin. Kemudian menguji kinerja sistem AC melalui evaluasi parameter kunci untuk mengidentifikasi penyebab penurunan performa, kemudian menyusun metode troubleshooting untuk mengatasi gangguan umum pada sistem AC. Dan juga ada dua jenis katup ekspansi, yaitu internal equalizer dan external equalizer, dan juga serta cara kerjanya. Kemudian kita ke sini masuk kepada cara kerjanya pada katup internal equalizer, yang mana katup ini mengatur aliran refrigeran ke evaporator berdasarkan suhu evaporatornya itu sendiri. Kemudian saat suhunya naik, refrigeran dalam bola termalnya ini mengembang dan membuka katup agar aliran refrigeran meningkat sehingga evaporator lebih dingin.
Kemudian ketika suhunya turun, refrigeran ini mengembun dan menutup katup untuk mengurangi aliran. Dan siklus ini pun menjaga efisiensi sistem AC dalam menyesuaikan suhu ruangan. Kemudian sistem termostatik pada katup eksternal, yaitu cara kerjanya adalah menggunakan tube equalizer untuk menyeimbangkan tekanan antara exhaust evaporator dan gas dalam bola termal. Dan saat suhu exhaustnya naik, gas dalam bola termal mengembang dan membuka katup untuk meningkatkan aliran refrigeran. Jika suhu turun, tekanan dalam bola termal berkurang dan katup menutup, sehingga aliran refrigeran berkurang, dan juga mekanisme ini menjaga efisiensi sistem AC dalam mengatur suhu ruangan yang diizinkan. Kemudian lanjut kepada eh, uji kinerjanya, yang mana dari uji kinerjanya ini, yang pertama adalah inspeksi visual saat mesin mati, yang mana dari inspeksi ini dilakukan pada saat mobil dalam kondisi tidak menyala, dan juga inspeksi visualnya ini dilakukan dengan cara melihat secara visual oleh si eh, pemilik mobilnya itu terhadap komponen-komponen seperti kompresor, kondensor, katup ekspansi, ataupun evaporator, ataupun pada blower yang berada pada kabin mobil. Kemudian pemeriksaan pada saat operasi, yang mana eh, pemeriksaan pada saat operasi ini yaitu dilakukan pada saat mobil dinyalakan, dan juga caranya adalah jikalau ada perbedaan temperatur antara udara dari AC dan lingkungan dan menunjukkan efektivitas sistem pendinginan, dan juga jika perbedaan temperatur tidak memenuhi standar minimal, kemungkinan ada masalah seperti kekurangan refrigeran, gangguan pada kompresor, atau kerusakan lainnya. Dan juga di sini terdapat tabel yaitu suhu lingkungan, yaitu suhu di luar mobil, dan juga perbedaan minimal dari suhu kabin mobilnya. Kemudian pemeriksaan menggunakan manifold gauge, yang mana pemeriksaan menggunakan manifold gauge ini yang pertama, pasang gauge setnya pada sistem AC dengan koneksi yang benar, kemudian hidupkan mesin, naikkan ke kecepatan 1000 rpm, kemudian aktifkan AC dan atur pada suhu maksimum, dan biarkan AC menyala selama bekerja selama 10 sampai 15 menit. Dan setelah itu tingkatkan kecepatan mesin ke 1300 sampai 1400 rpm untuk pemeriksaan. Dan juga bandingkan tekanan suction dan discharge dengan tabel standar untuk memastikan sistem berfungsi optimal. Kemudian praktek uji kinerja AC, yang mana dari praktek uji kinerja AC ini sama seperti pada saat mobil beroperasi dengan menyalakan unit mesinnya. Kemudian analisis troubleshooting pada sistem AC, yang mana refrigerannya kurang, yang mana gejalanya itu sebagai berikut. Yang pertama itu udara yang keluar dari sistem pendingin tidak terlalu dingin, kemudian pada kaca pengintai terlihat banyak gelembung atau buih, dan yang ketiga pemeriksaan pada manifold gauge menunjukkan nilai tekanan yang lebih rendah dari spesifikasi, baik yang ada di sisi tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Kemudian lanjut pengisian refrigeran yang berlebihan. Pada kondisi ini, terlihat gejala yaitu pendinginan tidak maksimum, dan pemeriksaan pada manifold menunjukkan nilai tekanan rendah, yang mana kemungkinan penyebabnya adalah salah prosedur pada saat melakukan pengisian refrigeran. Dan yang C, yaitu terdapat udara di dalam siklus, yang mana terdapat udara di siklus ini, terdapat gejala suara bising, fluktuasi suhu, kinerja AC menurun, dan pembacaan tekanan fluktuatif pada manifold gauge. Kemudian yang D, terdapat uap air di dalam siklus AC, yang mana adanya uap air ini menyebabkan masalah dengan gejala kadang dingin, kadang tidak berubah menjadi merah muda, dan yang mana hal ini terjadi karena uap air akan membeku menjadi kristal es. Dan untuk solusinya itu ganti reservoirnya atau dryer, kemudian lakukan pemompaan ke vakuman untuk membuang uap air, dan juga perhatikan jumlah refrigeran yang sesuai dalam pengisian. Kemudian expansion valve tidak bekerja dengan baik, yang mana pada kondisi ini terlihat gejala yaitu suhu udara keluar tidak dingin atau tidak sesuai pengaturan, kemudian tekanan sisi tinggi, pendinginan tidak efisien, akselerasi pendinginan lambat, dan beresiko merusak komponen lain seperti kompresi dan juga evaporator akibat tekanan yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir, tidak adanya kompresi pada kompresor, yang mana udara yang dihasilkan kurang dingin, dan juga manifold gauge-nya menunjukkan tekanan tidak normal atau tekanan rendah terlalu tinggi dan tekanan tinggi terlalu rendah. Baik, pemaparan dari materi sebelumnya mengenai cara kinerja AC, kemudian cara pengecekan pada saat troubleshooting sudah saya paparkan,
dan juga sampailah kita kepada kesimpulan yang mana kesimpulan dari materi analisis kinerja sistem AC pada kabin mobil ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem AC itu sangat penting untuk kenyamanan pengemudi dan juga penumpang pada mobil tersebut, khususnya di iklim seperti Indonesia ini yang mana panas dan juga hujan. Dan juga sistem AC pada mobil ini sistemnya sama seperti AC pada umumnya, yang mana ada empat sistem yaitu eh, kompresor, kondensor, evaporator, dan juga katup ekspansi. Dan refrigeran R134A ini dipilih karena efisiensi dan keamanannya dan juga e- eval- evaluasi kinerja dilakukan melalui inspeksi visual, ukuran suhu dan tekanan, serta penggunaan manifold gauge yang setelah dipaparkan tadi. Kemudian ada beberapa gangguan yang dapat disimpulkan seperti kebocoran udara dalam sistem atau kerusakan komponen yang mana hal ini dapat menurunkan efisiensi sehingga analisis berkala sangat diperlukan untuk menjaga performa tetap optimal. Baik, kita sampai pada penghujung materi dan saya Indra Aditya yang mewakili teman-teman dari kelompok tiga saya yaitu Maulana Saifuddin, Hafiz Marti Adenan, Yoga Dwi Prasetyo dan juga Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar ataupun penonton dari video kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.